Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi dari conference yang sudah kami ikuti dengan judul Segmenting 3D Medical Images with NNUNet and DGX A100 using Tensor Course. Kelompok 1 beranggotakan Maritza Putri Fatwati, Samantha Bibi Christine, Dina Haliana, Arum Roy Datur Asmi, Evelyn Sevani Widianti, Inayatu Safia, Safira Sarasvati, dan Luis Alden. Pembahasan pertama kita yaitu mengenai format citra medis. Citra medis sendiri merupakan sekumpulan teknik yang digunakan untuk membuat grafik atau gambar dari tubuh manusia yang digunakan untuk tujuan diagnostik dan pengobatan. Kali ini kita akan membahas 3 citra medis. Yang pertama yaitu X-ray. X-ray adalah jenis radiasi elektromagnetik yang menghasilkan gambar 2 dimensi yang menunjukkan bagian dalam tubuh kita dengan warna hitam putih yang berbeda. Hal ini dikarenakan jaringan yang berbeda menyerap jumlah radiasi yang berbeda pula. Misalnya pada kalsium dalam tulang paling banyak menyerap X-ray, sehingga tulang terlihat berwarna putih. Nilai intensitas tiap piksel yaitu antara 0 sampai 225 dan mewakili jumlah radiasi yang diserap. Yang kedua yaitu ada komputer tomografi scanner atau CT scan. CT scan berfungsi untuk membuat gambar yang sangat detail. Hasilnya tersedia dalam gambar 3 dimensi. Nilai intensitasnya sendiri dalam unit Hounsfield yang merupakan skala kuantitatif untuk mendeskripsikan kepadatan hasil yang didapatkan. Biasanya nilai skala Hounsfield ini antara -1000 hingga 3000. Yang ketiga yaitu ada Magnetic Resonance Imaging atau MRI. MRI merupakan isian magnetis dan gelombang radio yang menghasilkan bayangan tubuh yang dapat dilihat dengan baik menggunakan sinar X atau CT scan. MRI berfungsi untuk menghasilkan gambar dengan nilai yang menarik dan dapat memiliki banyak jalur. Selanjutnya yaitu alasan mengapa segmentasi citra medis sulit. Yang pertama, karena nilai intensitas bervariasi menurut urutan besar di format data yang berbeda. Yang kedua, ketidakseimbangan intrakelas membuat pelatihan jaringan saraf sulit. Yang ketiga, dataset kecil menyebabkan jaringan menjadi overfit dan tidak menggeneralisasi dengan baik. Yang keempat, sistem pengarsipan neural network harus dirancang untuk menangani data anisotropi. Apa sih NNUNet ini? NNUNet merupakan metode mutakhir untuk segmentasi citra medis di sejumlah besar kumpulan data. Metode ini dikembangkan oleh para peneliti dari Pusat Penelitian Kanker yang berada di Jerman, dan baru-baru ini diterbitkan di Nature Journal atau Jurnal Alam. Metode ini berjalan dengan baik dan telah terbukti keakuratannya. Terbukti bahwa metode ini telah memenangkan banyak kompetisi mengenai segmentasi citra medis. Nah, dapat dilihat pada gambar di layar ini. Gambar ini merupakan rangkaian alur atau sebuah proses dari NNUNet ini, di mana dapat dilihat bahwa setiap unit apapun yang akan beroperasi tentunya dimulai dengan mengekstrak set data sidik jari, yaitu sekumpulan data properti khusus seperti ukuran gambar, jarak voxel, ukuran median, dan intensitas yang didapatkan berdasarkan informasi. Kumpulan data tersebut kemudian diproses sehingga membentuk 3 konfigurasi unit yang dibuat sebagai 3 komponen utama, yaitu ada pengolahan awal data, kemudian augmentasi data, dan yang terakhir yaitu desain model. Nah, semua proses ini menunjukkan bahwa unit akhir bukanlah hanya model semata, namun sudah tersusun rapi atas kerangka kerja atau kumpulan baris untuk memecahkan masalah segmentasi medis dari awal hingga akhir proses. Selanjutnya adalah alur blok dari NNUNet ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kumpulan data diproses menjadi 3 komponen utama, yaitu pengolahan awal data, augmentasi data, dan desain model. Nah, dapat dilihat di sini, step pertama adalah kita mula-mula mengekstrak set data atau pengumpulan data, kemudian berlanjut pada pengolahan awal data, yang selanjutnya adalah augmentasi data, dan yang terakhir adalah desain model. Jadi, alur ini menunjukkan bahwa sebuah proses segmentasi data ini disusun secara teratur.
Nah, kemudian yang pertama kita bahas ini adalah pengolahan awal data atau pre-processing data. Untuk apa sih dilakukan pengolahan awal data ini? Jadi, tujuan dari pengolahan awal data ini adalah untuk menstandarisasi set data. Seperti yang telah kita ketahui bahwa nilai intensitas atau jarak voxel umumnya itu heterogen pada kumpulan data. Sehingga pada bagian pengolahan awal data ini, unit akan menstandarisasi kumpulan data agar nilai intensitas dan jarak voxel berada pada skala yang sama di sepanjang kumpulan data. Nah, pengolahan awal data juga terdiri atas beberapa proses tahapan, yaitu tahap yang pertama yaitu crop atau pemotongan. Tahap pertama untuk pengolahan awal data ini adalah pemotongan untuk tiap volume. Dapat dilihat pada kedua gambar ini. Nah, meskipun terlihat sama, namun terdapat perbedaan. Mula-mula, gambar satu ini memiliki latar belakang. Kemudian, sel kotak pada latar belakang tersebut dihapus karena sebenarnya tidak memberikan informasi yang berguna untuk model. Meskipun hasil dari volume yang dihasilkan ini menjadi lebih kecil, namun semua informasi yang berarti masih tetap tersimpan di dalamnya, sehingga hasilnya adalah waktu yang digunakan menjadi berkurang karena neural network ini tidak membuang-buang komputasi untuk memproses wilayah yang non-informatif. Kedua yaitu resample. Langkah pengolahan awal data yang kedua ini adalah pengambilan sampel ulang atau disebut resample, yaitu pemanggilan untuk pembentukan kembali volume sehingga jarak voxel untuk semua contoh bisa sama dan jarak voxel target ini dipilih sebagai nilai dataset dari median. Kemudian, setiap volume diinterpolasi ke bentuk baru sehingga jaraknya sekarang sama dengan jarak voxel target. Selain itu, untuk kumpulan data yang bersifat isotropik dan unit menggabungkan strategi pengambilan sampel ulang yang berbeda, di mana jarak adalah 10% yang bukan median. Pengambilan sampel ulang ini dilakukan karena jaringan saraf konvolusional beroperasi dalam algoritma kotak dan tidak mempertimbangkan nilai jarak. Untuk tahap yang ketiga yaitu normalize. Ini merupakan langkah pengolahan awal data yang terakhir, yaitu mentransfer nilai intensitas ke dalam skala umum untuk menyelaraskan data yang berasal dari counter atau protokol akuisisi yang berbeda. Nah, dalam proses normalisasi data ini tentunya diperlukan strategi normalisasi data dalam mempertimbangkan format data seperti bentuk mean atau standar deviasi. Secara umum, mean dan standar deviasi ini dihitung per volume, dan kemudian volume ini dinormalisasi dengan z-score atau dari intensitas. Mula-mula volume rata-rata ini dikurangi dan kemudian dibagi dengan standar deviasi. Namun, untuk format kota tentunya diterapkan strategi yang berbeda, di mana mean dan standar deviasi dikumpulkan secara global di antara voxel depan. Hal inilah yang memungkinkan untuk mentransfer distribusi intensitas voxel yang tidak standar, seperti gambar ini, ke dalam distribusi data standar normal. Seperti ini yang dikenal sebagai bentuk lonceng. Dalam model desain dari NNUNet. Desain jaringan neural harus dirancang sesuai contoh anisotropik, sehingga ukuran dan kemajuan kernel harus dipilih berdasarkan data statistik yang telah didapatkan sebelumnya. NNUNet dapat dibentuk dari 3 komposisi desain berikut atau dapat digunakan secara terpisah. NNUNet terdiri dari rangkaian encoder dan decoder. Encoder mengkompres input yang masuk ke dalam lembaran gambar, kemudian decoder atau fitur dan jembatan koneksi yang akan mengubahnya ke dalam bentuk asli. 2D unit memproses data menggunakan struktur rangkaian 2 dimensi, sedangkan 3D unit menerima input volume 3 dimensi, kemudian ditransfer oleh struktur rangkaian 3 dimensi tersebut.
Hal ini memungkinkan mendapatkan hasil, namun harus hati-hati dalam mendesain untuk anisotropic dataset. Cascaded unit tersusun dari dua 3D unit, yaitu low resolution dan full resolution. Sedangkan pada dynamic architecture, jumlah lapisan dan ukuran kernel harus disesuaikan secara dinamis dengan dataset dan didesain kuat untuk anisotropic example. Adalah langkah-langkah untuk mendapatkan performa terbaik dari hardware Anda. Yang pertama, ada mixed precision training. Yang kedua, membuat data dan augmentasi. Yang ketiga, penskalaan multi-GPU. Dan yang terakhir adalah perkembangan hasil training. Mixed precision training. Dalam mixed precision training, terdapat tensor cores atau yang kita sebut TCS. TCS ini adalah hardware khusus untuk deep learning yang dapat membentuk perkalian matriks dan operasi perhitungan yang terbagi atas Turing yang terdapat FP16, Volta terdapat juga FP16, dan Ampere yang terdapat FP16, TF32, dan FP64. Keuntungan dari precision training ini adalah penggunaan memori sangat berkurang dan hasilnya meningkat. Precision training ini dapat menghemat hingga 50% dari memori GPU yang digunakan, dan untuk segmentasi mode 3D-nya dapat memasukkan input volume yang lebih besar. Yang berikutnya, dalam mixed precision training terdapat nilai dice. Jadi nilai dice ini berfungsi untuk menilai kualitas gambar hasil segmentasi. Dapat digunakan rumus dice yaitu 2 kali titik potong per titik potong dan total. Nilai dice yang lebih tinggi menunjukkan segmentasi yang lebih akurat. Selanjutnya memuat data dan augmentasi. Data loading library atau dalam kurung DALL-E adalah kumpulan blok penyusun yang sangat dioptimalkan dan mesin eksekusi yang mempercepat penyaluran data untuk aplikasi computer vision dan audio deep learning. Augmentasi yang disediakan oleh susunan pembelajaran mendalam biasanya cocok dengan salah satu dari dua kategori berikut, yaitu yang pertama cepat, tetapi tidak fleksibel, ditulis dalam C++, mereka diekspos sebagai satu objek Python monolitik dengan set dan urutan operasi yang sangat spesifik yang disediakannya. Kedua, lambat, tetapi fleksibel, kumpulan blok penyusun yang ditulis dalam C++ atau Python yang dapat digunakan untuk membuat pipeline data arbiter yang akhirnya menjadi lambat. Salah satu overhead terbesar untuk jenis pipeline data ini adalah Global Interpreter Lock dengan Python. Hal ini memaksa developer untuk menggunakan multi-processing yang memperumit desain pipeline input yang efisien. DALL-E adalah alternatif kinerja tinggi untuk pemuat data bawaan dan iterator data. Pengembang kini dapat menjalankan pipeline pemrosesan data di GPU, mengurangi waktu total yang diperlukan untuk melatih jaringan neural. Pipeline pemrosesan data yang diterapkan menggunakan DALL-E bersifat portable karena dapat dengan mudah ditargetkan ulang ke TensorFlow, PyTorch, dan MSNet. Plot skala logaritmik waktu pemuatan rata-rata data per epoch. 2 pemuat data DALL-E versus PyTorch dengan atau tanpa pembaca khusus. Waktu untuk beberapa pemuat data dan augmentasi. NVIDIA baru-baru ini merilis perpustakaan DALL-E yang seharusnya menangani masalah ini dengan tepat.
library tersebut masih dapat dalam pengembangan aktif dan mendukung augmentasi data cepat untuk semua library. Pengembangan utama di luar sana, PyTorch, TensorFlow, MXNet, menunjukkan cara memasukkan NVIDIA DALI ke dalam kode PyTorch. Dimulai dengan menginstal dependensi yang diperlukan. NVIDIA DALI dapat mempercepat secara signifikan pelatihan sesuai ukurannya. Pelatihan beberapa GPU harus memuat dan memproses sejumlah besar data pada saat bersamaan. Kinerja akan meningkat jika beberapa beban kerja ini ditangani dengan cara asinkronisasi di GPU. Jika kinerja ditingkatkan, waktu akan dipersingkat. Selanjutnya adalah penskalaan multi-GPU. Jika kita memakai 2 GPU, maka waktu training akan 2 kali lipat lebih cepat. Adapun faktor yang mempengaruhi terkait dengan penskalaan multi-GPU ini, yaitu komunikasi antar workers dan pemuatan data. NNUNet telah mengembangkan multi-GPU dan training multi-node dengan DGX A100 ATG yang memuat 8 GPU, sehingga kami menemukan penskalaan yang hampir sempurna antara 1 hingga 8 GPU. Dengan hasil, 8 GPU akan membuat waktu training 8 kali lebih cepat. Selanjutnya adalah perkembangan hasil training. Masih dilakukan upaya untuk mempercepat model segmentasi medis, berawal dengan DGX A100 dengan kontainer NGC 2007, dan sekarang kami telah mempercepat model konvolusional 3D. Dan perkembangan lain sedang dalam proses. Adapun perkembangan hasil training sebagai berikut. Pada 2007, dilakukan inisiasi atau awalan untuk mendukung konvolusi 3D. Pada 2008, dilakukan pengembangan tensor cores untuk TF32, sehingga terlihat adanya kenaikan besar pada hasil TF32. Kemudian pada 2009, dilakukan pengembangan tensor cores untuk konvolusi 3D. Dan yang terakhir, pada 2102, dilakukan perbaikan normalisasi. Dan yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan sekarang dan nanti? Yang pertama, kita perlu untuk melihat pada NNUNet dan implementasi model lain pada Deep Learning Examples GitHub. Kemudian, kita aktifkan Mixed Precision Training dalam kode Anda untuk mendapatkan percepatan yang langsung. Kami juga merekomendasikan untuk menggunakan DALI untuk mempercepat pemuatan data. Dan yang terakhir, gunakan CUDNN Best Practices untuk arahan citra medis. Ini akan memberikan ajaran yang besar untuk mendesain model Anda agar Anda dapat mengambil manfaat dalam percepatan operasi 3D. Sekian pemaparan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.